Halo Sob, Siap, Kak. halo Sob, halo Sob. Iya, Kak. Oke, oke selamat malam sobat-sobat, Sob Fadli dan apa namanya sobat-sobat jadi sekalian yang nanti akan melihat siaran ulang F4 Discussion untuk No Poverty kita kali ini. Jadi pada malam hari ini kita kedapatan bersama apa namanya delegasi kita Sob Fadli yang baru saja lulus dan insya Allah nanti akan melaksanakan wisuda pada pekan depan. Dan kita beri selamat untuk Sopadli dan sukses selalu untuk langkah-langkah ke depannya. Oke. Jadi pada malam hari ini kita memiliki sebuah agenda yang membahas salah satu topik penting, tuh. Topik yang paling pertama kali disebutkan dalam tujuan pengembangan bersama berkelanjutan atau SDG, yaitu no poverty atau tanpa kemiskinan. Oke, sebelumnya saya mulai terlebih dahulu. Jadi untuk eh, apa yang dimaksud dengan tujuan dari pengembangan berkelanjutan oleh SDG ini terkait dengan no poverty itu sangat relevan dengan kondisi kebanyakan negara-negara berkembang dan salah satunya Indonesia juga tidak terlepas dari eh, concern atau fokus dari komunitas SDG. Jadi Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim itu eh, hingga pada saat ini, hingga pada waktu-waktu dekat ini itu masih memiliki concern terkait dengan tantangan kemiskinan. Jadi untuk mengentaskan kemiskinan itu masih menjadi concern utama pada SDG-nya, di mana pada bulan Maret 2023 itu telah masih ada 9,5% dari populasi dari riset BPS itu masih di bawah garis kemiskinan yang eh, di-adjust pada negara Indonesia gitu. Namun sebenarnya dari angka ini sudah cukup memiliki penurunan yang signifikan sebanyak setengahnya gitu atau dua kali lebih sedikit karena pada tahun lalu lebih tepatnya itu memiliki jumlah total populasi yang di bawah garis kemiskinan sebanyak 15 juta jiwa di mana dibandingkan dengan eh, quarter to quarter dengan tahun 2022 itu sebanyak 26 juta jiwa. Nah, kemiskinan ini sebenarnya masih perlu dientaskan di mana akar masalahnya itu masih berhubungan atau masih relevan dengan berita terkait rendahnya pendapatan per kapita dari eh, beberapa populasi yang ada di bawah garis tersebut. Kemudian tidak dipungkiri juga terdapat keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar, gitu. Jadi masih banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kemudian juga untuk infrastruktur terkait dengan pendidikan, kemudian pendukung-pendukung lainnya seperti hiburan dan kokurikuler, gitu. Nah, ketimpangan ini memerlukan perhatian khusus untuk dapat segera dientaskan, di mana dari penurunan tahun ke tahunnya itu kita memiliki harapan yang cukup tinggi gitu. Setidaknya apabila lebih turun dua kali, maka eh, hal itu mungkin akan lebih visible berada di bawah 2% untuk tahun 2030 nantinya. Oke, kemudian dari eh, beberapa poin penting yang kita akan telaah ya dari SDG No Poverty ini itu adalah tingkat kemiskinan yang tadi telah disebutkan bahwa masih ada 9,54% dengan angka 15 juta. Jadi 26 juta ini pada tahun 2022-nya. Untuk yang tahun 2023 sudah di 15 juta. Kemudian di akses layanan dasar karena terkait dengan akses pendidikan, air bersih, dan kesehatan yang cukup
ini ya Sob ya. Jadi mungkin kalau Sob Fadli juga apa namanya juga sebagai salah satu riset mengenai kesehatan ya Sob ya. Masih kurang ya mungkin ya untuk di beberapa daerah di Indonesia kayak dengan layanan Masih, kesehatan. masih Kak, masih, masih. Ya, itu eh, yang Sob Fadli tahu ada di mana tuh Sob daerahnya dan apa kayak seberapa susah itu kesehatannya. Kayak apakah seminggu sekali udah bersyukur gitu kalau apa layanan kesehatannya buka atau gimana? Kalau untuk wilayah itu Kak, yang saya tahu saya ada di Seiko, tepatnya di Kabupaten Utara. Itu jalan akses ke sana itu kalau menggunakan motor, biasa orang menggunakan ojek ke atas. Jadi kalau misalkan tidak diminta-minta ada orang meninggal, nah terus keluarganya minta dikuburkan di atas, kalau semisal dia non, mungkin bisa dibawa ke atas. Tetapi eh, ketika dia Muslim, otomatis keluarga yang di kota ini akan berpikir untuk dibawa naik karena jalanan atau aksesnya itu masih lumpur. Kalau hujan deras itu juga terkendala terkendala akses jalannya. Baru yang Hmm. menurut yang saya dengar ada beberapa orang teman saya yang orang sana, tapi dia ojek, bukan ojek, dalam istilah dia bawa motor turun, itu motornya harus dia bongkar. Kayak misalkan motor baru dia bongkar, dia kasih mohon maaf kalau agak sensitif, dia telanjang itu motornya sampai benar-benar Hmm. tidak ada kapnya, Jadi baru benar-benar dia bawa ini naik. ya ibaratnya supaya nggak berat dipretelin semua biar ringan ya Iya, naik. iya Kak. Biasa. Kalau untuk daerah yang masih sulit dijangkau itu, di Seko itu kan ada daerah Eno. Kalau Eno sudah bisa dibilang kayak kota, tapi ada Hmm. juga daerah yang sangat susah diakses itu ada Lengkong. Kalau Lengkong itu sangat susah diakses itu. Hmm, hmm, Eh, hmm. itu di Seko. Tapi kalau di daerah lain, saya juga masih kurang tahu. Mungkin di Hmm. daerah kayak di ada juga di sini. Di sini tuh namanya Mangkaluku apa kalau tidak salah namanya Mangkaluku. Mangkaluku itu yang pernah saya dengar bahwa akses orang mau ke sana itu sangat susah, Kak. Soalnya bisa dibilang ada kayak eh, lintah, itu lintah kayak Hmm. jatuh dari bawah, dari atas ke bawah. Oh, masih Itu belum ini ya. Aksesnya masih ya, belum aman ya dari masih alam. belum bisa. Terus kalau orang pagi ke sana kayak misalkan jam 7 jam 8 start itu, mereka setelah dari sana mereka tidak langsung pulang. Mereka harus Hmm. bermalam dulu. Hmm. Soalnya akses ke sana itu yang pernah saya dapati di orang-orang puskesmas bilang bahwa akses ke sana jelek, terus masih batu-batu besar yang ada di sana kalau kita mau menuju ke sana. Jadi eh, Hmm. mungkin biaya ongkos ojek pun ke sana itu sekitar 100 Hmm. atau dua ratus Wah, lima puluhan lah. Gitu itu sih Kak. padahal nggak terlalu jauh ya dari kilonya, cuman dari medannya doang Iya kemana Kak. gitu. Oke, subhanallah Mas. Ini luar biasa dari informasi Sob Fadli ya. Jadi di beberapa daerah di Indonesia ini yang tidak perlu jauh-jauh dari di sekitar kita ada ternyata ada kayak daerah seperti Seko, Lengkong, Makugalung yang cukup eh, memiliki kendala pada aksesnya. Kemudian untuk beberapa poin yang lain juga itu terkait dengan ketimpangan pendapatan di mana memang secara dari UMR Mas pasti akan ada perbedaan, namun ternyata untuk beberapa di wilayah bahkan pada lokasi geografis yang relatif dekat itu ternyata juga memiliki ketimpangan yang di situ menjadi salah satu penyebab dari kemiskinan ini. Kemudian untuk poin pengangguran dan lapangan kerja, di mana pengangguran pada Februari masih ada di atas angka 5%, sebesar 5,86%. Dan banyak orang yang bekerja di sektor informal yang rentan dan tidak terlindungi dari hak-hak serikat kerja. Kemudian beberapa poin yang cukup berkontribusi namun
Selanjutnya itu adalah dengan terkait dengan program Keluarga Harapan dan bantuan non tunai seperti BPNT itu masih cakupannya hanya 10 juta keluarga penerima manfaat yang terdokumentasi hingga saat ini. Serta untuk inklusi ekonomi hanya 49% dari penduduk dengan usia produktif dengan pekerjaan layak dan berarti dari 51% sisanya itu memiliki keterangan pekerjaan serabutan. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat juga alokasinya sebesar 72 triliun yang notaben bukan nominal yang kecil namun ini nanti akan kita telaah bersama. Serta untuk infrastruktur pemerintah juga telah mengalokasikan 400 triliun untuk infrastruktur. Dan dari adanya data terkait dengan penyebab-penyebab angka kemiskinan masih di atas 5% ini akan kita identifikasi bersama dengan topik diskusi kita yang diawali dengan strategi-strategi untuk mengidentifikasi seperti potensi dan tantangannya gitu. Jadi seperti yang tadi kita udah diskusikan satu persatu dari rumusan masalahnya, itu kan sebenarnya kalau dari potensi itu sebenarnya udah cukup ini ya dari angka ya yang saya apa namanya ilhami adalah 3 poin di mana yang pertama dari laju penekanan angka kemiskinan dari tahun ke tahun bisa sebanyak 2 kali gitu. Jadi dari 19% ke 9%. Kemudian untuk alokasi anggaran seperti investasi pada infrastruktur sebesar 400 triliun dan pemberdayaan program dana desa sebesar 72 triliun yang merupakan jumlah nominal yang cukup besar dan harapannya dari tahun ke tahun juga memiliki dengan mengikuti faktor inflasi maka diharapkan juga nominalnya sebenarnya memiliki kenaikan gitu. Cuma tantangannya seperti yang Sob Fadli udah deskripsikan ya. Jadi seperti aksesnya itu bahkan kenyataannya infrastruktur di luar sana itu masih belum memadai gitu. Seperti jalan yang belum terpaving atau aspal, kemudian juga eh, apa namanya kontur yang belum memudahkan bagi beberapa layanan kesehatan, beberapa layanan edukasi ya Sob ya. Jadi kira-kira nih kita ingin tahu lagi nih, kira-kira dari Sob Fadli sendiri pernah ada apa lagi gitu kayak fenomenanya gitu di Indonesia. Kalau Fenomena-fenomena untuk terkait dengan ini ya, kayak tantangan gitu. Kenapa kok sebenarnya tuh kita tuh bisa sekali gitu untuk mengurangi kemiskinan ini gitu, mengurangi lebih jauh gitu. kita seperti kesejahteraan kesejahteraan dan ekonomi, seharusnya sih kalau menurut saya untuk masalah kemiskinan di Indonesia itu harusnya bisa kita apa istilahnya bisa kita minta kepada pimpinan-pimpinan yang di atas, khususnya pemerintah, eh, khususnya pemerintah itu eh, kayak semacam buat kebijakan begitu, buat kebijakan untuk mereka, apalagi sekarang ini lapangan pekerjaan yang masih sulit untuk dicari sama orang, masih sangat sulit. Bahkan lapangan pekerjaan di Indonesia itu sendiri mungkin ada yang banyak yang ada bukan banyak, bisa kita lihat di media-media sosial banyak orang yang antrian demi mendapatkan pekerjaan, bahkan antriannya itu sampai full, sampai panjang antriannya itu. Harusnya eh, perlunya ada perluasan lapangan pekerjaan. Dan saya masuki kurang tahu juga, kayaknya di IKN, di ibu kota negara yang baru itu, di Kalimantan itu sudah luas kalau kayaknya nih lapangan kerja di sana. Bahkan sudah banyak orang yang ke sana untuk cari kerja ke Kalimantan, terus eh, kenapa eh, apalagi ini Indonesia mau digaung-gaungkan akan emas di 2030 2045. Sementara yang bisa kita lihat saat ini, banyak generasi-generasi saat ini yang mungkin bisa dibilang aktif di media sosial tapi
dia aktif cuma sekedar aktif-aktif begitu saja. Tidak ada apa m- m- mungkin online di TikTok tapi tidak ada kayak apa istilahnya kayak tidak ada kerjaan atau mungkin hanya gabut keluar ke sana ke sini tidak memperhatikan waktu. Bahkan Indonesia saat ini tuh bisa dibilang kenapa bisa bentar. Oke, menarik ya. Kenapa bisa ini gitu? Maksudnya udah banyak orang yang cukup berusaha gitu ya untuk dari poin-poin Iya tadi Kak. seperti untuk mengurangi Iya. nilai pengangguran, sorry, mengurangi Mm-mm. ini ya mengubah nasib ya. Maksudnya dari kita masing-masing untuk mengurangi pengangguran, menekan pengangguran itu, kemudian juga untuk dapat apa namanya mempropos nilai-nilai jual dari sektor apa namanya kearifan lokal gitu ya terkait dengan ekonomi atau mungkin sosial kultur. Nah, yang uniknya tadi benar mungkin salah satu poinnya adalah untuk kita mendapatkan intervensi dari pemerintah atau stakeholder yang paling kuat peranannya dari kemiskinan ini untuk memberikan dukungan ya. Jadi untuk lebih terlibat lagi gitu ya sebenarnya. Nah, cuma kita mungkin bisa melihat di realita atau promosi gitu yang sebelumnya juga telah digaungkan gitu terkait dengan program makan siang gratis gitu. Nah, program makan siang gratis ini kan cukup menuai polemik ya di antara beberapa kalangan masyarakat ya karena ada yang yakin bahwa rencana ini akan segera diimplementasikan gitu. Tapi secara kenyataannya saja untuk nominalnya itu berfluktuasi gitu. Jadi yang awalnya mulai dari nilai 12 ribuan, kemudian hingga saat ini tuh turun ke 7.500 dan kedepannya juga belum diketahui lagi gitu. Nanti untuk implementasinya seperti apa gitu. Mungkin banyak orang yang sudah menyebutkan terkait dengan angka ini sebenarnya ya ada yang pro kontra gitu, ada yang ini sudah cukup, ada yang belum gitu bilangnya. Tapi memang sekali sekali lagi untuk nominal ini kan nggak bisa disamaratakan ya di setiap daerah ya. Dan bagaimanapun juga mungkin ada yang maksudnya ini nggak bisa dilakukan secara terintegrasi di salah satu penyedia saja gitu. Tentunya juga melibatkan dari lainnya yang mana juga bagian dari masyarakat sendiri. Nah, sebetulnya itu apakah 7.500 ini itu eh, kalau dari saya sendiri mungkin harusnya disesuaikan ya lagi-lagi ya dengan eh, harga di masing-masing wilayah gitu. Atau mungkin dengan apple to apple-nya adalah proporsi dengan UMR gitu misalkan. Jadi ada yang daerah mendapatkan 7.500, ada yang mendapatkan 10.000 dan sebagainya. Karena ya yang kita tahu pasti penyuplainya nggak mungkin integrasi di salah satu wilayah Jawa doang misalkan. Tapi kan pasti nanti Jawa sendiri mungkin jadi Jawa Tengah dan Timur, kemudian untuk di Sulawesi ada yang di Selatan dan Utara, begitu juga Maluku dan Papua dan masih banyak wilayah lagi. Jadi menurut saya perlu dilakukan subsidi silang lebih lanjut ya, jadi oleh pemerintah ya. Sekalipun gini, kita kan memang menginginkan dukungan dan keterlibatan stakeholder tersebut, tapi gimana pun kita mungkin nge-propose ini supaya lebih lanjut gitu. Jadi kayak misalkan itu nggak hanya omongnya doang dihubungkan, ya mereka pasti juga melalui konseptualisasi gitu. Tapi kita juga harus mempropos nilai kita dan lebih menguatkan itu lagi. Kalau Sob Fadli mungkin kurang relate mungkin juga bisa ditambahkan relevansi dengan poin lainnya. Baik Kak. Dari data yang saya cari di Google itu uh, Indonesia saat ini bisa dibilang masih tinggi angka kemiskinannya itu dari gramedia.com itu mengatakan di Indonesia kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat. Jadi Oke, pendidikan. pendidikan. Jadi mungkin ada masyarakat di sini, mungkin sebagai masyarakat di Indonesia itu ada yang hanya sampai mohon maaf, saya gak Hmm, menyinggung atau bagaimana. Mungkin ada yang sampai ya, tamatan SD, bahkan ada yang nggak sekolah. Itu eh, tapi dia berjuang juga. eh, Anak-anak itu
bisa sampai sekolahnya, bisa sampai kuliahnya, Mhm. bisa Mhm. eh, jadi orang begitu. Dia bahwa karena eh, i- pentingnya pendidikan juga saat ini memang sangat penting. Pendidikan, apalagi ilmu yang orang-orang dapatin itu sangat-sangat bermanfaat juga. Bahkan tapi kita juga tidak bisa memaksa eh, dari orang itu sendiri karena masing-masing pandangan orang itu berbeda. Ada yang ingin menuntut pendidikan, ada yang ingin berkarir di dunia pendidikan, dan ada juga yang ingin kerja. Contohnya itu hari ada yang lagi viral-viralnya itu dulu tentang ada yang banding-bandingin masalah eh, antara yang kuliah dengan yang nggak kerja. Bahkan ada yang sampai tersinggung di situ. Itu yang tidak perlu diperpanjang sebenarnya. Kalau memang dia memilih bekerja, ya silakan. Dia ada yang memilih kuliah, ya silakan. Intinya jangan saling menyinggung satu sama lain. Masing-masing adalah relevan antara kelebihan dan kekurangan. Karena eh, kemiskinan juga ini di Indonesia itu bisa menyebabkan tingginya angka, mohon maaf, angka kematian. Soalnya bisa saja gizinya yang gizi anak itu tidak terpenuhi. Terus eh, bahkan eh, yang pernah saya lihat itu ada juga yang memanfaatkan media sosial untuk buat konten, tapi konten itu gak bermanfaat. Dia kayak pura-pura ngemis di Mhm. jalan. Bahkan Mhm. sudah ada yang didapat kayak tangannya di cum, tangannya di apa istilahnya di dipasangi alat. Jadi setidaknya itu buntung. Sudah Mhm. tidak ada tangan, kayak kaki dilipat ke belakang, cuma pakai Tapi itu tongkat. semata hanya konten ya, Sob ya. Mm-mm. Waduh. Rata-rata Oke eh, itu. rata-rata pengemis yang kayak begitu kaya, biasa Hmm. pendapatnya sampai miliaran gitu kalau kayak pengemis kayak gitu. Tapi gak semua juga pengemis mau ada begitu. Ada juga yang benar-benar yang anu. Tetapi di sisi lain itu yang mematahkan stigmanya orang, stigma-stigma orang, stigma Mhm. stigma positif. Karena orang juga gak bisa bedain mana yang pura-pura, ma- mana yang betul-betul ingin menerima bantuan, mana juga yang pura-pura. Karena adanya eh, stigma-stigma begitu yang merusak citra kayak begitu. Kan biasa ada yang benar-benar membutuhkan, dia benar-benar membutuhkan, tetapi ada yang badannya sehat, badannya sehat walafiat itu dia dia manfaatin buat bikin konten begitu supaya banyak orang kasihan. Eh, saya bukan merendahkan, enggak. Iya, Memang ada begitu, ada beberapa realita kasus. realita yang sulit diterimanya ya ibaratnya ya. Ya, realita yang sulit diterima juga. Ah, ada yang pura-pura di jalan padahal dia gak pernah sholat. Dia tuh Hmm. untuk nyari simpati pura-pura baca Al-Quran dan Hmm. lain-lain sebagainya. Jadi Hmm. Hmm. itu yang mematahkan stigma orang bahwa eh, ada juga yang memanfaatkan keadaan orang lain demi menjadi viral. Baru viralnya juga tuh nggak bermanfaat. Dan memang kalau kita begitu pasti akan ada karma yang terjadi. Karmanya pasti entah itu bagian apa yang cacat atau entah itu bagian mana yang udah dipindahin sama yang di atas. Kayak Hmm. gitu sih membahas tentang seharusnya ada semacam pelatihan-pelatihan yang dibuat Betul. oleh Setuju. pemerintah, baik itu aparat Hmm. desa, Hmm. kayak misalkan pelatihan membuat kayak ekobrik dari sampah plastik, dari sampah botol, terus Hmm. diisi plastik, itu bisa jadi uang. Hmm. Itu yang bisa meningkatkan sektor-sektor untuk bisa dibilang
menurunnya angka kemiskinan. Tentu. Kayak Jadi dari yang saya tangkap dari Sob Fadli ya, ini bagus sekali kita bicara dari hilirnya kembali ke setengah hulu gitu. Saya suka sekali dengan pembawaannya ya. Jadi kita di sini sebenarnya membutuhkan sesuatu, ibaratnya kita memancing, kita butuh kail. Nah, tapi ini benar, ini sebenarnya sudah cukup align dan relevan dengan tujuan SDG 1, yaitu menyediakan untuk sistem jaminan sosial seperti ketenaga kerjaan dan kesehatan. Cuman memang kan tantangannya adalah bahwa sebenarnya usia produktif semuanya nggak langsung di cover jaminan sosial ketenaga kerjaan. Karena yang pertama itu seperti ibaratnya ya, apalagi pengalaman saya dulu, pertama kali kerja, itu saya, maksudnya setelah saya lulus, itu saya nggak langsung mendaftarkan diri untuk terkait dengan ketenaga kerjaan, tapi saya menunggu untuk kerja dulu. Nah, mungkin yang cukup menyulitkannya adalah di situ, di mana faktanya di usia produktif hanya 49% yang bekerja gitu. Relatif notabene tidak ada setengahnya gitu. Dan itu mungkin sebenarnya di situ sebenarnya masih bisa, tentu kan memiliki buffer ya sistem jaminan sosial ya. Mungkin bisa ditingkatkan lebih banyak lagi seperti 10 dan 20%. Di mana itu nanti juga bisa menggaranti di mana tambahan tersebut yang meskipun orangnya belum menjadi status tenaga kerja resmi pada sebuah lembaga atau perusahaan, kemudian di situ nanti akan, ya otomatis nanti sistem jaminan sosial ini tentunya akan terlibat dengan regulasi. Jadi mungkin akan ada sistem kepatuhan dan lain-lain di mana ya selain untuk dapat mematuhi regulasi tersebut, maka juga ibaratnya mereka secara tidak langsung akan turun dalam suatu proses produktivitas atau uh, cipta dan melakukan kerja gitu. Nah, untungnya dengan ide yang disebutkan Sob Fadli tadi ya dari fenomenanya, sebenarnya ada satu akar yang bisa ditarik positifnya. Jadi adalah entrepreneurship dari masyarakat yang sebenarnya itu cukup out of the box. Jadi misalkan mereka itu sebenarnya tidak yang memiliki, tidak mengalami langsung terkait dengan kendalanya gitu atau apa namanya, ketidakberuntungannya gitu. Sebenarnya kan itu hanya merekayasa ya, tapi mereka bisa mendapatkan, ibaratnya mereka seolah-olah resah. Nah, jadi itu memang benar. Jadi memang keresahan ini jadi sebenarnya nggak hanya harus di permukaan saja gitu. Kita buat supaya itu tuh benar-benar di semua lapisan masyarakat ya tanpa terkecuali untuk dapat lebih tertanam gitu. Oh, begitu kasihan dan begitu nestapainya orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita saat ini gitu. Dan mungkin juga bagi yang uh, mengalami juga ya apa namanya, ya tentu itu sangat simpat ini ya, apa namanya, mengundang simpati. Cuman saya rasa untuk dari peran pemerintah salah satunya dengan mendatangkan jaminan sosial itu serta alangkah ininya ya, berbaik hatinya ya dari beberapa best practice yang telah dirangkum dalam SDG Indonesia dalam beberapa sektor sebagai berikut. Jadi untuk yang low poverty ini kebetulan ada ini sob namanya OVOC, yaitu One Village One CEO. Jadi ini sistem yang meneladani dari sebuah sistem, sebenarnya ini bukan terkait dengan civilization gitu, bukan tentang kemasyarakatan, tapi sebenarnya ini lebih terinspirasi ke sistem training ya, jadi pelatihan ya, sistem pelatihan dari suatu industri. Saya lupa ini General Electric atau mana, tapi tokohnya itu adalah Jack Welch. Jadi Jack Welch itu punya suatu sistem pelatihan di mana calon leadernya, calon manajer atau calon senior manajernya itu disebar ke berbagai daerah di USA. Kemudian mereka dibiarkan dengan tools yang mereka punya gitu, seperti ya mungkin tools bisa hardware dan soft skill ya. Jadi mereka menggunakan itu untuk dapat memajukan desanya. Nanti yang paling maju desanya ya. Jadi dari segi kesejahteraan, dari infrastruktur itu nanti akan mendapatkan eh, promosinya gitu. Nah, jadi ini cukup menarik gitu. Jadi misalkan kenapa tidak ibaratnya kalau di Jackwell, sistemnya Jackwell itu yang dijadikan promosi adalah suatu karyawan atau suatu tenaga kerja gitu ya. Kenapa kita nggak menjadikan seperti OVOC ini? Mungkin yang calon tenaga kerja atau yang usianya sangat produktif gitu ya. Mungkin bisa dimonitor terlebih dahulu gitu dari mungkin lembaga masyarakat setempat atau mungkin dari apa namanya, pemerhati atau dari RT RW. Nah, itu mungkin nanti kemudian
dipropose atau direkomendasikan siapa CEO yang pantas untuk dapat memimpin dari suatu desa tersebut gitu. Nah, tentunya kan yang dibutuhkan tadi relevan dengan entrepreneur yang tinggi ya. Jadi kalau di sini tuh tantangannya untuk dapat berkoordinasi dengan stakeholder-nya jelas gitu. Jadi skill komunikasinya harus baik. Jadi kayak mungkin salah satu bentuk kasihan tangan dilipat itu salah satu bentuk komunikasi ya yang sebenarnya nggak kita sadari secara langsung atau nggak bisa kita rekayasa secara langsung, tapi sebenarnya itu adalah bibit dari kita gitu. Nah, mungkin untuk skill komunikasi ke stakeholder itu kebanyakan memang birokrasi, tapi setidaknya salah satu metode untuk dapat approach seperti salah satu wadah kepemudaan di YOI ini juga insya Allah nanti untuk membantu komunikasi sobat-sobat untuk dapat berkoordinasi dengan stakeholder rekan-rekan. Kemudian untuk penyesuaian kalender akademik sehingga nanti CEO-nya itu bisa mungkin yang tadi ya tamatan SD dan tamatan SMP itu ini nanti juga berkaitan dengan SDG 4. Jadi untuk dapat program belajar 12 tahun. Nah, nanti supaya untuk dapat terjadi penyesuaian akademik, kemudian juga pembentuk yang paling penting ini Sob, pembentukan ekosistem BUMDes gitu. Jadi benar-benar untuk si CEO-nya ini membuat suatu entrepreneur di desanya gitu. Nah, mungkin kan ini kan nggak bisa ideal langsung semua desa ya. Mungkin ini kayak cakupannya bisa jadi atasnya desa atau pasti kecamatan ya. Mungkin dalam kecamatan atau ya mungkin kayak apa namanya regional gitu. Nah, tapi nanti akan semakin baik apabila nanti menjadi ke desa, ke RW, ke RT gitu. Seperti ibaratnya kayak si ini apa namanya KKN tapi lebih benar-benar orientasinya profit di dalam suatu wilayahnya itu. Jadi mungkin misalkan kayak di ini ya, di tadi di Seko atau di Lengkong tadi, misalkan ada eh, konteksnya adalah medan yang terjal, infrastruktur yang kurang, nah mungkin nanti bisa bahu membahu untuk dapat mungkin membuat apa namanya pengerukan di tanahnya itu, kemudian nanti tanahnya mungkin kalau sistem tanahnya seperti gambut atau tanah lempung mungkin bisa dijadikan suatu kerajinan seperti gerabah. Nah, jadi kayak ada apa namanya itu mengurangi mengurangi yang tidak perlu di jalan itu, kemudian dijadikan nilai tambah gitu. Nah, mungkin itu nilai tambahnya juga bisa diinvestasikan kembali ke di desa itu. Itu kalau dari apa yang saya pikirkan sejauh ini seperti. Iya sih Kak, betul banget yang Kak Angga tadi bilang, di mana memang perlunya di eh, apa istilah ini diadakan semacam begitu kayak pelatihan-pelatihan karena eh, semacam pelatihan kayak budidaya budidaya ikan bagaimana, eh, terus ada pelatihan kerajinan yang diadakan oleh entah itu dari bidan desa, entah itu dari kader-kader yang ada di desa itu sendiri Hmm. untuk dapat mengurangi kemiskinan. Kalau memang apalagi di Indonesia kalau memang mau dihapus kemiskinan mungkin bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Jadi setidaknya Hmm. kita pelan-pelan, kita pelan-pelan bisa menurunkan angka kemiskinan dengan itu tadi, dengan cara membuat pelatihan, pelatihan kerajinan, agar nantinya kerajinan kerajinan itu masyarakat bisa bisa manfaatkan setelah masyarakat mengerti bagaimana cara membuat kerajinan, mereka akan membuat serta menjual kerajinan itu. Contohnya kayak di Bali. Di Bali itu kebanyakan yang di Bali itu kan turis. Jadi masyarakat lokal yang di Bali itu buat semacam kerajinan baru mereka Hmm. jual ke Oh turis. ya, kerajinan apa tuh, Dari Sob? turis, kenapa Kak? Kerajinan apa tuh, Sob? Kalau kalau yang pernah sih saya lihat ada gelang, ada Oh, hasil-hasil laut ya, yang mungkin kayak hasil-hasil kerang itu laut kan bisa menjadi gelang gitu ya ya. dari kerang. Menarik tuh. Itu sih Kak. Hmm. Jadi Ah, sebenarnya tuh keren ya Sob ya. Jadi ini sesuai dengan tagline kita di mana sebenarnya eh, regardless atau tanpa melihat dari fakta atau datanya, sebenarnya kita itu bukan ada dalam kemiskinan, tapi sebenarnya kita itu ada dalam kemuliaan gitu ya, serba ketersediaan gitu. Jadi seperti apa yang serba tersedia seperti tadi lempung pada suatu jalan atau kayak hasil-hasil laut yang mungkin di mata kita itu udah biasa dan apa
mungkin menjadi uang dan sangat menarik minat dari konsumen di luar ya. Jujur sih saya juga tertarik gitu. Misalkan kayak saya punya aksesori yang alami gitu. Kayak misalkan kayak apa sih gelang kayak misalkan gelang biasa kayak gelang New Balance itu kan kayak alah eh, semu nih kayak tipuan ini nih tipuan tren doang. Nah kalau misalkan kayak laut kan itu tuh oh indah ya ini bisa bahkan dari kerang yang kerangnya udah mati, kerangnya udah dimakan tapi kulitnya masih bisa kita pakai gitu. Kayak nggak hampir nggak bisa kita bilang mungkin yang tadinya orang anggap sampah tapi sebenarnya bukan sampah gitu dan itu jadi suatu uang gitu buat mereka gitu dan bagi saya sendiri sih saya juga suka ya kerajinan sesuatu yang eksotik dan otentik gitu. Nah itu menurut saya Indonesia itu sebenarnya eh, mentalnya tidak miskin tapi mulia. Kita harus tetapkan mindset seperti itu untuk orang-orang seluruh lapisan di Indonesia. Dan toh juga nanti dari RPJMN ternyata di tahun ini sob katanya harus di angka kemiskinannya turun sekitar 2% di 6,5 sampai 7,5 gitu dengan angka ekstrimnya bisa turun 20 hingga 30%-nya. Nah itu menurut saya cukup ini ya optimis ya. Jadi meskipun ya memang angka persen selisihnya tidak banyak tapi dari rasionya sendiri itu juga udah cukup bagi saya karena di atas 20 dan 30% itu tentu tidak mudah apalagi dari kuarter ke kuarter ya. Jadi menurut saya itu eh ini gitu. Maksudnya saya bersedia untuk terus mendukung gitu. Mungkin kalau ada ide lain dari Sob Fadli mungkin. Kalau untuk ide lain, Kak, eh, pelatihan kan sudah dilakukan, pelatihan. Ah, eh, Cuman, kemudian eh, entrepreneurship ya, BUMDes ya. terus pelatihan ini setelah mereka tahu, mungkin ada yang ingin menjual di lewat lewat turis-turis atau bagaimana, mungkin ada terkendala kayak terkendala ini itu. eh, Hmm. Mungkin eh, dari yang membuat pelatihan ini, dia bagaimana mereka bisa jual ini lewat online begitu, kayak melalui Bisnis online. Shopee, ya Hmm. kayak di lewat Shopee, ada Tokopedia, Lazada, Blibli itu, eh, mereka harus tahu bagaimana cara memakai Cara konsep yang, mempromosikan. ya, mempromosikan kayak Hmm. kayak promosikan di YouTube bagaimana Hmm. kan, di YouTube itu kan, eh, kalau kita nonton, kalau yang bukan premium kan pasti ada iklan-iklan muncul di situ. Nah, di Ya. situ mereka bagus manfaatin Hmm. supaya orang lain juga lihat, supaya orang lain juga tahu. Mungkin banyak orang yang mengalami stigma-stigma begitu. Yang ada yang pernah saya lihat, ada yang jual, yang jual barang-barang seperti kayak kerajinan itu, yang pernah saya lihat dia live tapi gak ada yang nonton. Itu yang pertama. Yang kedua, platform yang biasa mereka tempat live itu bisa dibilang TikTok, dan TikTok kalau mau eh, videonya meluas itu ada lagi namanya promosi postingan, dan promosi postingan ini yang bisa dibilang sangat menghambat karena di TikTok itu kita ditekankan untuk mempromosikan postingan dengan harga yang kalau 1 atau 2 hari itu 13.000, setahu Hmm. saya yang pernah. Terus eh, Sehari 13 ada ribu yang, ya iya, sampai tiga harga belas ribu marketingnya ya. Harga marketingnya, satu Hmm. sampai 2 hari kalau tidak salah di posting. 30 hari itu bisa sampai kayak 57, kayak 37, 47. Kalau Hmm. 1 tahun juga Buat nggak Shop tahu. Fadli itu cukup ini nggak? Maksudnya cukup merugikan atau fair gitu? Kalau saya bisa dibilang, eh, bisa dibilang gimana ya? Kalau saya pribadi, mungkin Fair kalau ya? yang, Nggak ya, rugi-rugi amat ya? gak rugi-rugi amat bagi yang bisa dibilang orang-orang yang punya banyak uang, yang Hmm. yang sudah berhasil. Hmm. Tetapi kalau orang yang nggak berhasil atau baru Hmm. memulai ingin memposting itu pasti terkendala di situ, Hmm. terkendala di situ, terkendala. eh, Terus di mana terkendalanya itu, masalah di postingan. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih. Wah keren keren, bener bener sob. Jadi ini ya
Ya semata tuh mungkin kalau 57.000 mungkin kita bisa ini ya makanya kalau dari kita itu mungkin budget jajan seminggu atau gimana ya untuk proporsionalitasnya ya. Tapi benar juga apabila itu mungkin belum produksi tentu itu akan menjadi sebuah pembebanan biaya gitu atau cost. Dan poin yang sangat eh, disiratkan oleh Sob Fadli ini adalah sebenarnya adalah ujung tombaknya sebenarnya vokal gitu. Jadi kita harus vokal untuk dapat kita udah latihan, kita udah membuat entrepreneurship dan ideate dari prototipe atau desain kita. Kemudian kalau ini nggak terjual, kalau ini nggak tersampaikan dengan gamblang ke klien atau calon pembeli atau calon sponsornya, hal ini akan cukup sia-sia gitu. Saya bilang bisa sia-sia ya, karena kita udah ini ya, maksudnya atau mungkin dari uangnya siapapun itu, tapi kita udah invest waktu, tenaga, dan seharusnya kita layak, kita pantas untuk mendapatkan hasil jerih payah itu gitu. Nah, salah satunya adalah tadi gitu ya, melalui marketing. Jadi marketingnya ini kita harus vokal, gitu. Kita harus terus monitor dan sebenarnya itu monitornya bukan berarti kita harus beli terus gitu ya, tapi mungkin kita lebih berani untuk mengungkapkan dari keresahan sih. Berarti kan ibaratnya ini kita udah di training, kita menjual ya, entah itu ide, jasa atau barang, sehingga nanti bisa tersampaikan gitu keluhan kita ke si penyedia ininya gitu marketernya gitu. Jadi kayak, oh ini terlalu mahal gitu untuk bagi kami kalangan yang baru memulai usaha ini atau mulai pekerjaan ini. Nah, mungkin nanti akan bisa diberikan kebijakan seperti free trial untuk 1-2 bulan atau mungkin juga menggunakan skema seperti dana reksa ya. Tapi nanti dana reksa kan konteksnya untuk investasi, tapi ini untuk lebih ke ini gitu apa namanya fasilitas bersama gitu atau publik. Kemudian yang saya bicarakan terkait dengan bifokal itu adalah ini gitu terhadap regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Soalnya misalkan program makan siang gratis nih, saya ungkit-ungkit lagi. Jadi sebenarnya tuh kita harus terus pantau ya. Jadi misalkan ini presiden, wakil presidennya udah kepilih, cuman mana gitu implementasinya gitu. Ya kita harus vokal terus gitu. Kita harus sebenarnya kita nggak perlu seperti ini gitu. Apabila memang pelayanan dan sistem tatanannya sudah let's say well running gitu. Cuman ya apapun kenyataannya dan apa yang kita juga sudah butuhkan ya let's just be vocal gitu kayak kita jangan pernah takut dan untuk selebihnya lagi jadi ini sudah cukup ya dari hulu ke hilir ya jadi lebih untuk kita itu memiliki haknya atas wewenang dan tanggung jawab kita juga gitu from poverty to nobility. Kalau dari saya mungkin cukup sekian Sopadi. Mungkin ada tambahan dan mungkin sanggahan atau koreksi atau mungkin juga lebih ke saran ke depannya dari Sopadi. Silakan. Kalau saya sebenarnya sih Kak, kalau dari saya pribadi mungkin tidak ada, tapi ada satu pesan saya untuk anak-anak muda yang mungkin bisa dibilang eh, mereka itu harus berusaha ketika dia selesai dari dunia, entah itu dari SMA dan dia melanjutkan dia melanjutkan karir atau perkuliahan itu harus dijalanin baik-baik, harus dijalanin betul-betul karena kalau kita gengsi, kalau kita mau dengar omongan orang lain, kita kerjanya apa, terus kita jawab sesuai bukan sesuai kerjaan kita, maka dengan sendirinya kerjaan itu gak bakalan menetap terus di kita karena ada pernah perkataan mohon maaf kalau agak lama. Jadi eh, pada hakikatnya itu Kak yang pernah saya dengar manusia itu adalah pencipta, bukan penonton. Hmm. Banyak orang yang berpendapat, ih kenapa bisa mahasiswa pencipta? Hmm. Apa pengen sementara Tuhan itu pencipta. Masih kurang Hmm. kah penciptaannya dari Tuhan? Tapi setidaknya ini kita bukan berbicara tentang Tuhan, kita bicara tentang manusia yang dibilang pencipta itu adalah mereka yang bukan duduk pada akhirnya manusia itu adalah pencipta bukan penonton. Bukan Hmm. dia yang bukan menonton saja, bukan dia yang diam, bukan dia yang duduk diam rebahan aja, tetapi dia bangkit. Dia bangkit
untuk sekeliling dulu, untuk dirinya sendiri dulu dia bangkit, baru sekelilingnya, sekeliling dulu. Terkadang dari kita ketika ingin melamar pekerjaan, pasti yang kita gunain itu jalan yang mudah dibanding jalan yang sukar. Jalan yang mudah itu contohnya kayak orang dalam, mohon maaf, terus Iya. ada backingan, entah itu Kemudian backingan dari orang alumni tua, mungkin ya. ya backingan dari om atau sepupu. Itu kalau kita pakai jalan yang mudah, maka hasilnya akan begitu saja. Tetapi kalau kita menggunakan jalan yang sukar, yang pada dasarnya itu jalan yang sukar, bahwa jalan yang sukar itu adalah di mana kita bekerja keras di situ. Kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan prosesnya kita. Prosesnya kita bagaimana cara kita mendapat pekerjaan itu. Bukan dengan mengandalkan kayak jalan yang mudah tadi, tetapi jalan yang sukar selalu menawarkan berbagai macam kesulitan. Pasti ketika kita jalan yang sukar kita ambil, banyak kesulitan yang akan kita hadapi, banyak tantangan dan rintangan. Contoh tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi nantinya, entah itu di dalam ketika kita sudah masuk kerja, pasti banyak yang kita dapat kayak perbandingan-perbandingan dari atasan. Kayak misalkan tidak sesuai dengan deadline yang disediakan oleh atasan, terus teman kita yang udah lama masuk, dia sesuai dengan deadline yang dia kerjakan, itu pasti bakal dibanding-bandingin. Tetapi kalau orang yang mentalnya cuma baperan, yakin saya pasti dia gak bakalan bisa lama kerja di situ. Karena dari dulunya dia emang baperan, baru dibercandain dikit udah dianggap serius, baru diginiin dikit eh, udah dianggap kayak ngehina lah, ngeejek. Padahal teman-teman itu cuma bercanda, cuma ingin menyemangati dia. Tapi ingat, eh, kita juga tidak boleh menyamakan prosesnya kita dengan orang lain. Karena Hmm. sesuai perkataan dari Imam Al-Ghazali, tak perlu samakan dirimu dengan orang lain. Cukup bandingkan kepintaran dirimu dengan ayam yang berkokok di pagi hari. Lihatlah siapa yang duluan mengingati Tuhannya, maka itulah yang lebih pintar. Kita tidak disuruh untuk menyamakan diri kita dengan orang lain. Contoh, kok dia bisa, saya gak bisa. Coba ya saya jadi dia. Tapi bandingkan dirimu dengan ayam yang berkokok di pagi hari. Siapa dulu yang mengingat titonya, maka itulah yang lebih pintar. Intinya, Fortis Masya Fortuna Allah. Diupat, bahwa keberuntungan itu selalu memihak orang-orang berani. Keberuntungan selalu memihak orang-orang berani, di mana dia berani mengambil resiko, dia berani mengambil sebuah keputusan, dia berani mengambil sebuah kebijakan, seperti yang dilakukan John F. Kennedy. John F. Kennedy salah satu tokoh yang paling terkenal di Amerika Serikat, Hmm. Presiden Amerika Serikat yang ditembak itu eh, dia tidak mau meninggalkan temannya dalam situasi apapun. Dia mau bersama temannya. Sebagaimana yang ditulis di dalam bukunya Profile in Courage tentang dia sendiri senator Amerika yang berani bersuara, berani mengambil keputusan dan lain-lainnya. Itu yang harus kita eh, lantangkan hari ini. Sesuai juga katanya Sohogi, mendiamkan kejahatan juga adalah sebuah kesalahan. Jadi bagaimana cara kita bisa mewujudkan Indonesia Emas di 2045 dengan cara khususnya di bidang kayak pariwisata, itu kita harus mengadakan pelatihan-pelatihan agar Hmm, masyarakat betul. yang mungkin tidak yang mungkin masih kekurangan atau yang mungkin masih mengalami kemiskinan itu bisa terpenuhi dari situ. Bagaimana cara kita mengajar masyarakat itu, dia bisa gunain Shopee, dia bisa gunain Tokopedia agar E-commerce. agar dagangan-dagangannya juga atau produk-produknya juga dia tuh laku dan laris di pasaran. Mungkin itu saja Kak, makasih. Mantap, Masya Allah. Setuju banget dengan Pak ini. Nah, ini memang benar ya. Jadi untuk harus lebih melantangkan dan lebih ini lagi ya, seperti tadi teman-teman di sektor pariwisata atau yang terkait dengan kearifan lokal gitu ya. Nah, ini saya juga jadi kepikiran lagi ini terkait dengan tadi yang BUMDes dan CEO di suatu wilayah ya. Untuk mengurangi stereotipe dan stigma orang dalam itu ya, sebenarnya kan kita juga bisa perlahan penetrasi suatu badan atau institusi tersebut dengan membuat porsi-porsi ya. Jadi misalkan katakanlah dalam suatu tim itu ada 10, maka kita berikan porsi 10 sampai 20% untuk dari yang nanti CEO dari BUMDes itu gitu. Jadi itu nanti akan CEO dari suatu wilayah yang mungkin notabene bukan relasi dari orang dalam, nanti akan menjadi jembatan gitu antara
wilayah-wilayah manapun di seluruh lapisan Indonesia dengan suatu institusi atau lembaga yang cukup strategik gitu. Sehingga nanti kita juga lebih meratakan ketimpangan yang ada gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Dari Sofadi bilang nggak ada tambahan, atau mungkin nanti ada, kembali nanti bisa melalui komunitas Yoi via grup chat WhatsApp, atau mungkin sobat-sobat yang lain juga bisa lanjutkan di kolom komentar YouTube. Namun untuk sesi malam kali ini kita sudahi dengan kita sepakat bahwa sebenarnya kita bergerak dari mengentaskan kemiskinan untuk menuju kemuliaan gitu. Karena seperti tadi kita tidak perlu membandingkan dengan siapapun, yang kita perlu bandingkan adalah dengan ketekunan, kedisiplinan, dan tekad kita semua gitu. Jadi untuk dari membentuk dari kita tidak hanya soal siapa yang paling vokal ke pemerintah, namun juga kita perdalam diri kita dan juga untuk merangkul sesama kita sehingga kita bisa bersama membangun kekuatan yang lebih uh, solid. Sekian dari saya, Sob Fadli juga mungkin untuk mengakhiri sesi kita malam kali ini kita bisa melakukan seperti biasa ya, foto bareng ala Yogi. Ya, Sob. Wus, keren banget. Sama deh. Satu, dua, oke. Sabar, Sob. Sekali lagi, Sob. Oke, udah siap? Satu, dua, tiga. Mantap. Thank you, Sob Fadli, buat waktunya malam hari ini. Nanti semoga sekali lagi selamat buat kelulusannya. Juga nanti semoga lancar wisuda dan apa namanya proses persiapan untuk ke langkah selanjutnya.